الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan umur yang panjang dan kita dalam keadaan beriman masih melekat erat di dada dan di hati kita. Mudah-mudahan iman dan takwa kita bisa menunjukkan kita jalan yang benar yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad fi Shahihil Aqidah. Ini pada bab yang masih awal yang pada sampai sudah di alinea kelima. Kemarin kita di alinea sebelumnya yang menceritakan tentang bagaimana akidah yang salimah, yang selamat dan yang sahihah itu bisa menjaga badaniah kita, harta kekayaan kita. Kalau kita bisa membelanjakan, bisa mengawal diri pribadi kita ini dalam keadaan tetap bertauhid, berakidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alinea yang kelima ini diteruskan, wahia aidzon tanajja min adzabillahi yaumal qiyamah. Akidah yang salimah dan sahihah itu juga akan memberikan kebahagiaan, keberuntungan min adzabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, besok ketika kita di hari kiamat. Apa landasannya? Faqad rawah Muslimun an Jabirin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallahu la yusyrika bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'an, tidak dalam keadaan musyrik kepada Allah sedikit pun, dakhalal jannah, maka hukumnya wajib dia masuk surga. Waman, barang siapa laqiyahu, yang bertemu Allah Subhanahu wa taala kelak menghadap Allah fi yaumil akhir, terdapat yusyriku bihi, orang ini kemudian terdapat amalannya yang musyrik kepada Allah, baik itu kecil ataupun besar, dakhalan nar, maka wajib hukumnya dia masuk neraka. Diperhatikan oleh Imam Muslim, hadis yang sangat kuat. Jadi jemaah sekalian, maka kita harus betul hati-hati. Nanti diuraikan bagaimana kita di dalam bab selanjutnya, alinea selanjutnya itu, kalau kita ini masih bisa menyelamatkan diri dari perbuatan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita jaminannya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam yang sering saya kutip ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga, Rasulullah kelak fi yaumil akhir itu diceritakan pada waktu itu, yaitu ketika Rasulullah bersama malaikat Jibril dilihatkan bagaimana penghuni surga dan bagaimana penghuni neraka. Kemudian Rasulullah melihat sebuah seperti mutiara yang sangat memancar sinarnya, tapi masih kecil sekali yang keadaannya sangat jauh di bawah sana. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, itu sinarnya apa? Kok kemudian ada sinar yang sangat terang di dalam neraka jahanam itu yang kelihatannya sangat berkilau. Kemudian Jibril menjawab, itu adalah umatmu Muhammad yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi masih diazab oleh Allah karena amal perbuatan dosanya yang lain. Jadi tauhid ini, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu betul-betul bisa menjaga kita dan kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mesti nanti dosa-dosa yang lain karena kita mengerjakannya itu yang belum diampuni oleh Allah, maka kita tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Tetapi pada akhirnya kalimat la ilaha illallah, akidah tauhid kita yang murni tadi itu akan mengantarkan kita, kemudian kata Jibril, hamba itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam, kemudian dimasukkan danau keabadian, yaitu danau Aden, atau yang ada yang mengatakan danau Al-Firdaus. Kemudian seperti arang yang baru menyala itu dimasukkan ke danau itu, maka terkelupaslah semua amal dosanya, amal kejahatannya yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Tinggallah kemudian yang tadinya bersinar di keadaan yang sangat jauh di bawah sana tadi itu, karena kalimat la ilaha illallah setelah dibersihkan di dalam danau Al-Firdaus tadi, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jemaah sekalian, itu menunjukkan bahwa apapun yang akan menjadi pertimbangan terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinilai sangat kuat, itu adalah akidah, tanggung jawab kita terhadap ucapan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Wa fis sahihaini, di dalam kitab sahih yang disebutkan juga, min hadithi Idban ibni Malik, dari hadis Idban bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alan nar, mengharamkan Allah Subhanahu wa taala terhadap neraka kepada orang-orang yang berucap la ilaha illallah, kemudian dia yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dengan kalimat la ilaha illallah dia itu mengharapkan bertemunya wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal aqidatus sahihah as-salimah yukaffirullahu bihal khotoya. Kalau kita bisa membawa akidah yang sahih dan selamat itu, Allah Subhanahu wa taala akan menutup semua kesalahan kita, akan mengampuni semua kesalahan kita. Faqad rawa Imam At-Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu an, maka sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Anas menghasankan
hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah berkata, qala Allahu ta'ala ya abna Adam lau ataitani biqurabil ardi khotoyan thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Jadi semua anak Adam, ya abna Adam, hai anak Adam, jikalau kamu mendatangiku kelak fi yaumil akhir dengan membawa dosa sepenuh bumi, law ataitani biqurabil ardi khotoyan, walaupun dosa kita itu sepenuh bumi ini, tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kamu dalam menghadapku tadi itu tidak membawa perbuatan musyrik kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka Allah akan membalas atau Allah akan memberikan ampunan atau membawakan ganjaran itu seperti kita membawa dosa sepenuh bumi tadi itu. Allah memberikan ampunan kepada kita selama kita tidak berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu, ya, dosa syirik itu, tapi Allah akan mengampuni dosa yang lain. Jadi jamaah sekalian, jangan salah pengertian, ya. Kalau kita tetap berbuat syirik atau mungkin karena kesengajaan atau ketidaksengajaan kita, tetapi kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sungguh-sungguh, maka tidak ada agendanya, tidak ada bukunya bahwa Allah akan tidak mengampuni dosa kita. Tapi jangan kemudian kita buat gurauan, kita buat taubat itu seperti kita makan sambel kepedisen sampai geber-geber, tapi besok lagi, besok lagi, besok lagi. Jangan begitu. Kalau kita berbuat syirik seperti itu, maka Allah tidak akan mengampuni kepada kita. Tetapi kalau kemudian kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan cirinya bertobat itu tidak mengulang kembali amalan itu. Tetapi kalau kita mengulang kembali amalan itu, maka sesungguhnya kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti balasannya orang-orang yang berbuat musyrik itu tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Demikian kajian kita pagi ini, mudah-mudahan dengan 3 hadis tadi itu kita menambahkan, bisa tambah ilmu kita dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan musyrik yang akan mengantarkan kita tidak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.